Leluhur Jawa percaya, manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Segala sesuatu saling terhubung. Langit, bumi, alam, ucapan, bahkan isi hati manusia. Mereka percaya dunia memiliki keseimbangan, dan keseimbangan itu harus dijaga. Karena ketika manusia mulai serakah, ketika manusia mulai lupa diri, ketika manusia mulai merasa paling berkuasa, maka perlahan kehancuran mulai lahir. Bukan hanya kehancuran alam, tapi kehancuran batin manusia itu sendiri. Dunia modern membuat manusia semakin pintar, tapi belum tentu semakin bijaksana. Manusia bisa membangun gedung tinggi, tapi kehilangan ketenangan tidur. Manusia bisa terhubung dengan ribuan orang, tapi merasa semakin kesepian. Manusia mengejar segalanya, tapi lupa menjaga dirinya sendiri. Dalam filosofi Jawa, ada satu ajaran tua yang berbicara tentang tugas manusia menjaga kehidupan. Bukan sekadar hidup, tapi menjaga agar dunia tetap harmonis. Inilah filosofi kuno Jawa. Memayu hayuning bawono. Apa itu memayu hayuning bawono? Memayu hayuning bawono, sebuah kalimat sederhana, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Memayu berarti memperindah, hayuning berarti keselamatan dan keharmonisan, bawono berarti dunia dan kehidupan. Maka secara sederhana, memayu hayuning bawana berarti memperindah dan menjaga keharmonisan dunia. Tapi maknanya jauh lebih luas dari itu. Leluhur Jawa percaya, tugas manusia bukan hanya mencari makan, bukan hanya bekerja, bukan hanya mengejar kekayaan, tapi menjaga keseimbangan kehidupan, karena manusia adalah bagian dari semesta, dan apa yang dilakukan manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Jika manusia menebar kemarahan, maka hidupnya akan dipenuhi kegelisahan. Jika manusia menebar keserakahan, maka dunia akan kehilangan keseimbangannya. Dan ketika manusia hanya hidup untuk dirinya sendiri, maka perlahan ia kehilangan arah hidupnya. Dalam pandangan Jawa, hidup yang baik bukan hidup yang paling mewah, tapi hidup yang membawa ketenangan bagi sekitarnya. Manusia dan keseimbangan semesta. Banyak orang berpikir, kerusakan dunia terjadi karena teknologi, padahal kerusakan dunia sering dimulai dari hati manusia. Keserakahan, nafsu tanpa batas, ambisi yang tidak terkendali. Leluhur Jawa mengingatkan, apa yang berlebihan akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan hari ini kita melihat itu terjadi. Manusia berlomba menjadi paling kaya, paling terkenal, paling dipuji. Tapi semakin dunia dipenuhi ambisi, semakin banyak manusia kehilangan ketenangan. Manusia modern hidup di tengah keramaian tapi hatinya kosong. Mudah marah, mudah iri, mudah membenci. Semua ingin didengar, tapi sedikit yang mau memahami. Semua ingin terlihat bahagia, tapi diam-diam merasa hampa. Ketika manusia tidak lagi menjaga keseimbangan, dunia menjadi bising, tapi hati manusia kosong. Dalam filosofi Jawa, keseimbangan bukan hanya tentang alam, tapi juga tentang batin manusia. Menjaga ucapan, menjaga energi. Leluhur Jawa sangat berhati-hati dalam berbicara, karena mereka percaya ucapan adalah energi. Kata-kata bukan sekadar suara, tapi bisa menjadi doa atau menjadi luka. Dalam ajaran Jawa ada satu wejangan terkenal, ajening diri ana ing lathi. Harga diri seseorang terlihat dari lisannya. Banyak manusia merasa hebat karena kekuatan, padahal ucapan bisa lebih tajam dari senjata. Fitnah, hinaan, ucapan kasar, makian. Semua itu meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Kadang manusia lupa, tidak semua luka berdarah. Ada luka yang lahir dari kata-kata, dan luka itu bisa tinggal sangat lama. Banyak hubungan hancur bukan karena pengkhianatan besar, tapi karena ucapan kecil yang terus melukai. Dalam filosofi Jawa, manusia bijak bukan yang banyak bicara, tapi yang mampu menjaga lisannya. Kadang luka terdalam manusia
bukan berasal dari senjata, tapi dari kata-kata. Manusia harus menjaga hati dan nafsu. Menurut leluhur Jawa, musuh terbesar manusia bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Karena kehancuran dunia sering dimulai dari hati manusia yang rusak. Hati yang penuh iri. Hati yang penuh kesombongan, hati yang dipenuhi nafsu. Dalam filsafat Jawa, nafsu adalah bagian dari manusia. Tapi jika tidak dikendalikan, nafsu akan mengendalikan manusia. Dan hari ini, kita hidup di zaman yang membuat manusia sulit merasa cukup. Semua ingin pengakuan, semua ingin dipuji, semua ingin terlihat sempurna. Tapi semakin manusia mengejar pujian, semakin ia jauh dari ketenangan. Leluhur Jawa mengajarkan, ketenangan tidak lahir dari banyaknya harta, tapi dari kemampuan manusia mengendalikan dirinya sendiri. Semakin manusia menuruti nafsunya, semakin jauh ia dari kedamaian. Hubungan manusia dengan alam. Leluhur Jawa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam. Mereka tidak melihat alam sekadar benda mati. Gunung bukan hanya gunung, laut bukan hanya laut, hutan bukan hanya kumpulan pohon. Alam dianggap memiliki ruh kehidupan. Karena itu mereka hidup dengan rasa hormat terhadap alam. Namun manusia modern mulai kehilangan rasa hormat itu. Hutan ditebang, sungai dirusak, laut dikotori. Dan ketika keseimbangan alam rusak, bencana mulai datang. Tapi dalam pandangan Jawa, bencana bukan hanya soal alam. Kadang, itu adalah tanda bahwa manusia sudah terlalu jauh melupakan keseimbangan. Leluhur Jawa tidak takut pada alam, mereka takut pada manusia yang sudah kehilangan rasa hormat pada alam. Makna hidup dalam filosofi Jawa. Dalam filosofi Jawa, hidup bukan tentang siapa paling kaya, tapi siapa paling membawa manfaat. Ada satu ajaran sederhana. Uripiku urup. Hidup itu harus memberi nyala. Artinya kehadiran manusia seharusnya membawa manfaat bagi sekitarnya, bukan menjadi sumber kerusakan, bukan menjadi sumber keresahan, tapi menjadi manusia yang menenangkan. Karena banyak orang terlihat sukses, tapi hidupnya sepi. Banyak orang punya kekayaan, tapi tidak punya ketenangan. Dan banyak manusia dihormati karena jabatan, tapi tidak dicintai karena sikapnya. Dalam pandangan Jawa, manusia yang baik bukan yang paling tinggi kedudukannya, tapi yang paling menenangkan kehadirannya. Kenapa manusia modern mudah kehilangan arah? Manusia modern hidup sangat cepat, terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa mengenal dirinya sendiri. Dan ketika manusia kehilangan hubungan dengan dirinya, maka hidupnya mulai terasa kosong. Itulah mengapa hari ini banyak manusia mengalami kecemasan, overthinking, kesepian, kehampaan. Karena manusia terus bergerak, tapi tidak tahu sebenarnya sedang menuju kemana. Dalam filosofi Jawa, manusia perlu diam, perlu merenung, perlu dekat dengan alam, perlu berbicara dengan dirinya sendiri. Karena manusia yang tidak mengenal dirinya akan mudah tersesat oleh dunia. Kadang, yang paling melelahkan bukan perjalanan hidup, tapi kehilangan arah di dalam diri sendiri. Memayo Hayuning Bawono bukan sekadar filosofi kuno Jawa, tapi pengingat bahwa manusia punya tanggung jawab menjaga kehidupan, menjaga hati, menjaga ucapan, menjaga hubungan, menjaga alam, dan menjaga kemanusiaan. Karena ketika manusia mulai merusak semuanya, sesungguhnya ia sedang menghancurkan dirinya sendiri secara perlahan. Mungkin dunia tidak membutuhkan manusia yang paling hebat, tapi dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang masih punya hati, yang tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, yang kehadirannya membawa ketenangan, yang tidak memperindah hidupnya sendiri, tapi juga memperindah dunia di sekitarnya. Dan mungkin itulah makna sebenarnya menjadi manusia menurut leluhur Jawa. Memayo Hayuning Bawono.